Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SHMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas F. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami pada chapter 9 yang berjudul Administering Questionnaires. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ica Dwi Sabrina dengan NPM 039, lalu Rahmadini Sandri Kusenden dengan NPM 055, lalu Nila Kamelia dengan NPM 060, dan Andriana Dwi Rahayu dengan NPM 066. Baik, materi yang pertama adalah mengenai jenis kuesioner. Jadi kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya di mana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien ketika studi bersifat deskriptif atau eksplanatori. Lalu berikut ini terdapat jenis-jenis kuesioner dan kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama, ada kuesioner yang diberikan secara langsung. Kuesioner ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu dapat membangun hubungan dan memotivasi responden. Lalu keraguan dapat diklarifikasi. Lalu yang ketiga, tidak mahal saat diberikan kepada kelompok responden. Lalu yang keempat, hampir 100% tingkat respons dapat dipastikan. Dan yang kelima, anonimitas responden tinggi. Sedangkan kelemahan dari kuesioner yang diberikan secara langsung ada dua. Yang pertama yaitu penjelasan dapat menyebabkan bias, dan yang kedua membutuhkan banyak waktu dan usaha. Lalu untuk kuesioner jenis yang kedua adalah kuesioner melalui surat. Di mana kelebihannya yang pertama yaitu anonimitasnya tinggi, lalu yang kedua wilayah geografi yang luas dapat dijangkau, yang ketiga hadiah voucher dapat dilampirkan untuk mendapatkan kesediaan responden, dan yang keempat responden dapat memiliki waktu lebih banyak untuk merespon saat mereka bersedia, dapat diberikan secara elektronik jika diinginkan. Lalu kelemahan dari kuesioner ini yaitu tingkat respon hampir selalu rendah. Tingkat responnya 30% cukup dapat diterima. Lalu kelemahan yang kedua yaitu tidak dapat mengklarifikasi pertanyaan, dan yang ketiga perlu mengikuti prosedur untuk non-responden. Lalu untuk jenis kuesioner yang ketiga adalah kuesioner elektronik, di mana kelebihannya di antara lain yaitu mudah untuk diberikan, lalu dapat mencakup secara global, sangat murah, pengirimannya cepat, dan responden dapat menjawab saat mereka bersedia seperti kuesioner melalui surat. Lalu untuk kelemahan dari kuesioner elektronik ini diantaranya kemampuan menggunakan komputer merupakan suatu keharusan. Lalu masalah dalam pengambilan sampling, lalu tingginya orang yang atau responden yang tidak memberikan respon, dan tidak selalu memungkinkan untuk dapat mengeneralisasi temuan. Selanjutnya yaitu pedoman desain kuesioner. Prinsip desain kuesioner yang lengkap harus fokus pada 3 bidang. Yang pertama yaitu berkaitan dengan penyusunan kata dalam pertanyaan. Lalu untuk bidang yang kedua mengacu pada perencanaan subjek yang berkaitan dengan bagaimana variabel akan dikategorikan, diskalakan, dan dikodekan setelah respon diterima. Lalu untuk bidang yang ketiga yaitu berkaitan dengan tampilan kuesioner secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan mengenai bidang yang pertama yaitu berkaitan dengan penyusunan kata dalam pertanyaan. Di sini terdapat prinsip penyusunan kata yang merujuk pada 2 faktor. Yang pertama adalah isi dan tujuan pertanyaan. Sifat variabel yang digunakan, perasaan subjektif atau fakta objektif, akan menentukan apakah jenis pertanyaan yang diajukan. Jika variabel yang digunakan bersifat subjektif, misalnya kepuasan dan keterlibatan, di mana keyakinan, resepsi, dan sikap responden akan diukur, pertanyaan sebaiknya menggunakan dimensi dan elemen dari konsep tersebut.
Namun, saat variabel objek seperti usia dan tingkat pendidikan dari responden yang digunakan, maka pertanyaan tunggal langsung, terutama pertanyaan yang memiliki rangkaian kategori dengan skala ordinal. Lalu untuk faktor kedua, yaitu mengenai bahasa dan susunan kata kuesioner. Bahasa kuesioner sebaiknya disesuaikan dengan tingkat pemahaman responden. Pilihan kata akan bergantung pada tingkat pendidikan mereka, penggunaan istilah dan idiom dalam budaya, serta struktur referensi responden. Selanjutnya yaitu aspek kedua dalam bidang yang pertama tadi adalah jenis dan bentuk pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan terbuka versus pertanyaan tertutup. Jadi, pertanyaan terbuka memungkinkan responden untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan cara yang mereka pilih. Misalnya, pertanyaan terbuka adalah meminta responden untuk menyebutkan 5 hal yang menarik dan menantang dalam pekerjaan. Lalu, untuk pertanyaan tertutup adalah yang sebaliknya, yaitu peneliti meminta responden untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh peneliti. Misalnya, meminta responden untuk menyebutkan 5 aspek pekerjaan yang dirasa menarik dan menantang. Peneliti dapat membuat daftar 10 atau 15 yang mungkin menarik atau menantang dalam pekerjaan dan meminta responden untuk mengurutkan 5 aspek pertama di antara aspek-aspek tersebut menurut referensi mereka. Selanjutnya yaitu mengenai guidelines for questionnaire design atau pedoman perancangan kuesioner. Untuk yang pertama yaitu principles of wording. Nah, di sini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu isi dan tujuan pertanyaan. Ini mencakup jenis pertanyaan yang diajukan itu tergantung pada sifat variabel yang diukur, apakah bersifat subjektif atau objektif. Jika variabel yang diukur adalah hal-hal subjektif seperti kepuasan atau keterlibatan, maka pertanyaan itu harus merujuk pada dimensi dan elemen konsep tersebut. Sebaliknya, untuk variabel objektif seperti usia atau pendidikan, cukup dengan pertanyaan langsung yang memiliki kategori berskala ordinal. Kemudian yang kedua yaitu bahasa dan kata-kata kuesioner. Bahasa yang digunakan dalam kuesioner itu harus sesuai dengan tingkat pemahaman responden. Pemilihan kata itu perlu mempertimbangkan tingkat pendidikan, penggunaan istilah dalam budaya, serta kerangka berpikir responden. Misalnya, kata-kata tertentu itu mungkin tidak memiliki arti yang sama di budaya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, jenis dan bentuk pertanyaan. Ini mengacu pada apakah suatu pertanyaan bersifat terbuka atau tertutup. Sedangkan bentuk pertanyaan itu mengacu pada apakah suatu pertanyaan berstruktur positif atau negatif. Beberapa contoh dari jenis dan bentuk pertanyaan itu mencakup yang pertama, open-ended versus closed question, di mana pertanyaan terbuka itu memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab sesuai keinginan mereka, seperti menyebutkan hal-hal yang menarik atau menantang dalam pekerjaan. Sebaliknya, pertanyaan tertutup itu meminta responden untuk memilih dari beberapa pilihan yang sudah disediakan oleh peneliti. Misalnya, memilih 5 aspek pekerjaan dari daftar yang ada. Kemudian yang jenis dan bentuk pertanyaan yang kedua yaitu positively and negatively worded question, di mana tidak semua pertanyaan dalam kuesioner itu harus dirancang secara positif. Sebaiknya beberapa pertanyaan itu dirancang secara negatif untuk mengurangi kecenderungan responden menjawab dengan pola yang sama pada satu sisi skala. Untuk jenis yang ketiga yaitu double barreled questions, di mana pertanyaan double barreled ini adalah pertanyaan yang memiliki beberapa bagian yang dapat menimbulkan jawaban berbeda dari responden. Untuk menghindari kebingungan dan jawaban yang ambigu, pertanyaan semacam ini itu sebaiknya dipecah menjadi beberapa pertanyaan terpisah. Sebagai contoh, daripada menggabungkan dua pertanyaan menjadi satu, lebih baik menanyakan secara terpisah.
Contohnya, apakah ada pasar yang bagus untuk produk tersebut dan apakah produk tersebut itu akan laku. Untuk contoh yang keempat yaitu ambiguous questions, di mana pertanyaan yang ambigu adalah pertanyaan yang tidak jelas maksudnya, sehingga membuat responden bingung dalam menafsirkan. Misalnya, pertanyaan seberapa bahagia Anda. Nah, ini bisa diartikan secara berbeda oleh setiap responden. Apakah kebahagiaan ini di tempat kerja, di rumah, atau dalam kehidupan secara keseluruhan. Akibatnya, responden mungkin memberikan jawaban yang beragam dan tidak akurat karena penafsiran yang berbeda-beda terhadap pertanyaan tersebut. Jenis yang kelima yaitu recall dependent questions. Pertanyaan yang bergantung pada ingatan meminta responden untuk mengingat pengalaman masa lalu yang mungkin tidak jelas dalam ingatan mereka, sehingga jawaban bisa jadi tidak akurat. Misalnya, jika seorang karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun itu diminta untuk menyebutkan kapan ia pertama kali mulai bekerja di suatu departemen dan juga berapa lama. Nah, itu mungkin tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Catatan personalia itu akan menjadi sumber informasi yang lebih akurat. Dan jenis yang keenam yaitu leading questions, di mana pertanyaan yang mengarahkan harus dihindari karena dapat mempengaruhi jawaban responden agar sesuai dengan harapan peneliti. Misalnya, pertanyaan, tidakkah Anda berpikir bahwa di tengah biaya hidup yang semakin tinggi, karyawan seharusnya mendapatkan kenaikan gaji yang baik? Nah, cenderung membuat responden ini menjawab iya. Sebagai alternatif, pertanyaan seperti seberapa besar Anda setuju bahwa karyawan harus mendapatkan kenaikan gaji yang lebih tinggi. Itu akan memungkinkan responden untuk memberikan jawaban yang lebih objektif tanpa terpengaruh. Untuk jenis yang ketujuh yaitu loaded questions, di mana pertanyaan yang emosional atau memihak dapat mengarah pada bias dalam jawaban. Contohnya, pertanyaan seperti sejauh mana Anda berpikir bahwa manajemen ini mungkin akan balas dendam jika serikat pekerja melakukan pemogokan. Menggunakan kata-kata pemogokan dan juga balas dendam ini bersifat emosional dan dapat menyebabkan jawaban yang bias. Nah, jika tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dua hal, dukungan karyawan terhadap pemogokan dan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan reaksi negatif manajemen, maka pertanyaan tersebut harus dibagi menjadi dua pertanyaan terpisah. Dengan cara ini, jawaban yang diperoleh akan lebih objektif dan tidak dipengaruhi oleh bias emosional. Untuk contoh yang ke-8, yaitu social desirability. Pertanyaan sebaiknya tidak disusun sedemikian rupa sehingga mendorong jawaban yang dianggap lebih sesuai secara sosial. Misalnya, pertanyaan seperti apakah Anda berpikir orang tua harus dipecat? Biasanya akan menghasilkan jawaban tidak, karena masyarakat umumnya akan menilai negatif jika seseorang mengatakan orang tua harus dipecat meskipun mereka masih bekerja dengan baik. Nah, sebagai alternatif, pertanyaan yang lebih netral itu seperti apa saja keuntungan dan kerugian dari mempertahankan pekerja senior di perusahaan. Itu bisa digunakan. Kadang-kadang peneliti memperkenalkan item yang mengukur kecenderungan sosial pada berbagai bagian kuesioner dan menghitung indeks sosial untuk menyesuaikan bias sosial dalam jawaban individu. Untuk jenis yang terakhir atau jenis yang ke-9 yaitu length of questions, di mana pertanyaan itu sebaiknya dibuat singkat dan jelas daripada panjang. Umumnya, sebuah pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner itu tidak boleh lebih dari 20 kata atau satu baris penuh dalam format cetak. Nah, bagian keempat dari principles of wording yaitu sequencing of questions. Ini merupakan urutan pertanyaan dalam kuesioner, harus dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum ke yang lebih khusus, serta dari yang mudah dijawab menuju yang lebih kompleks.
Untuk yang kelima, yaitu classifications data or personal informations, di mana informasi pribadi atau data klasifikasi dalam kuesioner itu mencakup usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan pendapatan. Idealnya, nama responden tidak perlu dikumpulkan. Jika identifikasi diperlukan, kuesioner dapat diberi nomor dan informasi dapat dikaitkan dengan nama dalam dokumen terpisah yang aman. Untuk pedoman perancangan kuesioner yang kedua yaitu mengenai principle of measurements. Dalam pengumpulan data, prinsip-prinsip pengukuran itu harus diikuti untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat menguji hipotesis dengan tepat. Ini mencakup penggunaan skala dan teknik pengukuran yang sesuai serta evaluasi validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang digunakan. Skala interval dan rasio itu sebaiknya dipilih dibandingkan dengan skala nominal atau ordinal. Validitas mengukur sejauh mana alat ukur mengukur konsep yang dimaksud, sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana alat ukur memberikan hasil yang konsisten dan stabil. Untuk jenis dari principle of measurements sendiri, yang pertama yaitu a good introduction. Ini merupakan pengantar kuesioner yang efektif, itu harus menjelaskan identitas peneliti dan tujuan dari survei secara jelas. Penting untuk membangun hubungan baik dengan responden dan memotivasi mereka untuk menjawab pertanyaan dengan antusias. Menjamin kerahasiaan informasi akan membantu mendapatkan jawaban yang kurang bias. Pengantar harus diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada responden atas waktu mereka dalam mengisi survei. Untuk yang kedua yaitu organizing questions, giving instructions and guidance and good alignment. Ini merupakan mengatur pertanyaan secara logis dan sistematis dalam bagian-bagian yang sesuai, serta memberikan panduan tentang cara menjawab setiap bagian akan mempermudah responden. Pertanyaan itu harus ditempatkan dengan rapi agar responden dapat membaca dan menjawab kuesioner dengan cepat dan nyaman tanpa menambah beban pada mata. Selanjutnya ada data diri. Yang dimaksud dengan data diri ini tuh demografi atau data pribadi yang dapat disusun seperti contoh pada gambar. Di dalam gambar tersebut disebutkan yang pertama ada usia, yang kedua ada tingkat pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan, lalu yang ketiga jenis kelamin, yang keempat status perkawinan, yang kelima jumlah anak prasekolah, yang keenam usia anak tertua yang diasuh. Nah, dari 6 poin tersebut diharapkan dilingkari angka yang mewakili jawaban yang paling tepat. Selanjutnya ada informasi tentang pendapatan dan data sensitif lainnya. Meskipun informasi demografis dapat dicari di awal atau di akhir kuesioner, informasi yang sangat pribadi dan bersifat personal seperti pendapatan, kondisi kesehatan, dan sebagainya, jika dianggap perlu untuk disurvei, harus ditanyakan di akhir kuesioner, bukan di awal kuesioner. Selanjutnya, ada pertanyaan terbuka di bagian akhir. Kuesioner dapat menyertakan pertanyaan terbuka di bagian akhir yang memungkinkan responden mengomentari aspek apapun yang mereka pilih. Kuesioner harus diakhiri dengan ungkapan terima kasih yang tulus kepada responden. Dan yang terakhir yaitu penutup kuesioner. Kuesioner harus diakhiri dengan catatan sopan yang mengingatkan responden untuk memeriksa apakah semua item telah diisi. Selanjutnya ada tinjauan desain kuesioner. Prinsip dasar kuesioner berkaitan dengan bagaimana pertanyaan disusun dan diukur, serta bagaimana keseluruhan kuesioner disusun. Untuk meminimalkan bias responden dan kesalahan pengukuran, semua prinsip yang dibahas harus diikuti dengan seksama. Ada beberapa cara untuk memberikan kuesioner. Kuesioner dapat diberikan secara langsung kepada responden, didistribusikan secara elektronik kepada responden, tautan dapat diposting di situs web, blog, atau media sosial. Lalu selanjutnya yang pertama yaitu ada pra-pengujian pertanyaan terstruktur. Uji coba awal ini melibatkan penggunaan sejumlah kecil responden untuk menguji kesesuaian pertanyaan dan pemahaman mereka. Ini membantu memperbaiki kekurangan apapun
sebelum memberikan instrumen secara lisan atau melalui kuesioner kepada responden yang besar, dan dengan demikian akan mengurangi bias. Dan yang kedua ada desain kuesioner dan survei elektronik. Sistem desain survei elektronik yang memfasilitasi persiapan dan pengelolaan kuesioner, khususnya berguna untuk penelitian daring. Sistem semacam itu biasanya mencakup serangkaian program yang memungkinkan pengguna untuk merancang kuesioner yang canggih, mengkomputerisasi proses pengumpulan data, memeriksa kesalahan sintaksis atau logika dalam pengodean, dan menganalisis data yang dikumpulkan. Data yang lebih andal cenderung dihasilkan karena responden dapat maju dan mundur dan dengan mudah mengubah respon, dan berbagai stimulus di layar dan di luar layar disediakan untuk mempertahankan minat responden. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi internasional dari survei. Globalisasi bisnis menuntut manajer untuk membagikan efektivitas operasional di berbagai negara dan peneliti lintas budaya untuk mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan perilaku di berbagai budaya. Nah, penelitian semacam itu membutuhkan perhatian khusus pada instrumen pengukuran dan metode pengumpulan data, serta sensitivitas terhadap perbedaan budaya. Masalah-masalah yang sering ditemui pada dimensi internasional dari survei ini ada dua, yaitu yang pertama, masalah khusus dalam instrumentasi untuk penelitian lintas budaya, dan yang kedua adalah masalah dalam pengumpulan data lintas budaya. Nah, untuk masalah khusus ini adalah ketika kita merancang instrumen penelitian lintas negara, perlu dilakukan terjemahan yang akurat ke dalam bahasa lokal. Ini termasuk penerjemahan balik oleh dwi bahasa untuk memastikan kesetaraan kosakata, idiomatik, dan konseptual. Peneliti harus peka terhadap perbedaan budaya dalam makna dan penggunaan kata-kata, serta idiom yang tidak selalu dapat diterjemahkan secara langsung. Nah, untuk masalah yang kedua yaitu masalah dalam pengumpulan data lintas budaya. Nah, 3 isu utama dalam pengumpulan data lintas budaya adalah kesetaraan respon, waktu pengumpulan data, dan status individu yang mengumpulkan data. Nah, kesetaraan respon ini dijaga dengan prosedur yang seragam. Sementara pengumpulan data harus dilakukan dalam jangka waktu yang konsisten antar negara. Selain itu, sensitivitas budaya diperlukan terutama dalam wawancara, di mana status sosial dan persepsi terhadap peneliti asing dapat mempengaruhi hasil. Nah, yang selanjutnya yaitu tinjauan keuntungan dan kerugian dari berbagai metode pengumpulan data dan kapan menggunakan masing-masing. Nah, yang pertama adalah wawancara tatap muka. Ini dapat dilakukan untuk memberikan data yang kaya dan memungkinkan eksplorasi isu-isu kompleks, tetapi bisa mahal dan rentan terhadap bias pewawancara. Nah, wawancara tatap muka ini cocok untuk tahap eksplorasi penelitian. Nah, untuk yang kedua yaitu ada wawancara telepon. Wawancara telepon ini efisien untuk sampel yang tersebar secara geografis dengan pertanyaan terstruktur, tetapi tidak bisa menangkap respon non-verbal dan bisa diblokir oleh responden. Nah, yang ketiga ada studi observasi. Studi observasi ini memberikan data yang mendalam tanpa bias laporan diri, tetapi mahal dan membutuhkan waktu lama. Studi observasi ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan data deskriptif non-laporan diri. Nah, yang keempat ada kuesioner yang diadministrasikan secara pribadi. Hal ini memungkinkan respon yang cepat dan 100% respon rate, tetapi mahal jika sampel tersebar luas. Kuesioner ini cocok untuk kelompok responden yang bisa dikumpulkan dalam satu lokasi. Yang terakhir ada kuesioner elektronik. Nah, kuesioner elektronik ini efektif untuk sampel yang tersebar luas dengan pertanyaan terstruktur, tetapi memiliki tingkat respon yang rendah dan bisa bias. Nah, kuesioner ini cocok untuk pengumpulan informasi dalam skala besar dengan biaya yang wajar. Selanjutnya ada metode pengumpulan data multimetode. Menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan berbagai sumber meningkatkan ketelitian dan kredibilitas penelitian. Korelasi tinggi antara data yang dikumpulkan melalui metode yang berbeda memberikan kepercayaan lebih pada kualitas data. Namun, pendekatan ini lebih mahal dan memakan waktu. Selanjutnya ada implikasi manajerial. Sebagai seorang manajer, pengetahuan tentang metode pengumpulan data dapat membantu dalam mengevaluasi pendekatan penelitian yang dilakukan oleh konsultan dan membuat keputusan tentang tingkat
sofistikasi yang diperlukan dalam pengumpulan data. Pemahaman tentang dinamika situasi dan kepekaan terhadap variasi budaya dalam survei juga penting. Materi selanjutnya yaitu etika dalam pengumpulan data. Pengumpulan data primer harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai isu ketika yang melibatkan sponsor penelitian, peneliti, dan responden. Sponsor harus memastikan bahwa tujuan penelitian adalah untuk kepentingan organisasi dan menghormati kerahasiaan data. Mereka juga harus menerima hasil penelitian dengan pikiran terbuka. Etika dalam penelitian sendiri, etika yang harus dimiliki peneliti. Nah, peneliti ini bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi responden, menghindari permintaan informasi pribadi yang tidak diperlukan, serta menghormati harga diri subjek. Mereka harus mendapatkan persetujuan yang diinformasikan dari responden dan menghindari perilaku mengganggu saat mengumpulkan data. Selain itu, peneliti harus memastikan tidak ada distorsi dalam pelaporan data. Nah, yang kedua yaitu perilaku etis responden. Nah, responden yang memilih untuk berpartisipasi dalam studi harus memberikan kerjasama penuh dan memberikan jawaban yang jujur serta benar. Mereka diharapkan untuk menghindari memberikan informasi yang salah atau tidak akurat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu kalian. Kami harap presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan membantu kita semua memahami topik ini dengan lebih baik. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.